Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Samiah. Ibu mengampu mata pelajaran PPKN di SMK 15 Kota Bekasi. Meskipun saat ini kita masih dalam masa pandemik, Ibu yakin kalian semua masih tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bab yang pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kalian ini, alangkah baiknya kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran di materi ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan bisa 1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, menyaji hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam bab ini adalah 1. Tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindak-tindakan yang diperintahkan. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dan menjaga keutuhan wilayah demi mencapai keadilan dan kemakmuran. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori pembagian kekuasaan negara. Tentunya kalian masih ingat tentang teori trias politika ketika kalian belajar di SMP. Menurut teori trias politika bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian. Di sini Ibu akan mengambil pendapat dari John Locke dan Montesquieu. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjalankan hubungan dengan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang teori kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Dia berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 bagian. 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
Yang ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, setelah kalian melihat kedua pendapat ini, tentunya kalian di sini bisa membedakan. Ada perbedaan antara pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Nah, nanti kalian bisa menganalisis tentang perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara secara umum dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Konsekuensi dari pembagian kekuasaan ini maka akan memungkinkan adanya hubungan koordinasi dan kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Mekanisme pembagian kekuasaan ini banyak sekali digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk bangsa kita, Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, tentang pemisahan kekuasaan. Berbeda dengan sistem pembagian kekuasaan, di mana dalam teori pemisahan kekuasaan, maka masing-masing lembaga-lembaga negara terpisah-pisah baik mengenai organnya ataupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan masing-masing fungsinya tanpa adanya koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lain. Contoh negara yang menjalankan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Makanya di Amerika ada namanya checks and balance. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang sederajat, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, secara horizontal, masing-masing lembaga di sini dalam menjalankan tugasnya ada koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lain. Berdasarkan UUD 45, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pada tingkatan pemerintah pusat, pembagian kekuasaan secara horizontal berlangsung antara lembaga-lembaga negara dan sifatnya sederajat. Jadi, seperti saya katakan tadi, dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, masing-masing lembaga negara di sini akan mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. Pada pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan secara horizontal dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut dengan DPRD. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintah pusat mulanya hanya mencakup 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seiring dengan perubahan amandemen UUD 45, maka pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal berkembang menjadi 6 bagian. Lembaga-lembaga itu adalah lembaga konstitutif, yang kedua lembaga eksekutif, ketiga lembaga legislatif, keempat lembaga yudikatif,
kelima, lembaga eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam, lembaga atau kekuasaan moneter. Apa itu lembaga atau kekuasaan konstitutif? Yaitu kekuasaan untuk membuat dan atau mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 UUD 45. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh presiden sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD 45. Yang ketiga, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD 45. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 23E ayat 1 UUD 45. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh BPK. Dan ini ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 45. Yang terakhir, yang keenam adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 23 UUD 45. Yang kedua, tadi kita sudah bahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal? Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 UUD 45. Nah, di sini ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten atau kota. Nah, tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota di sini dia mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terjalin melalui hubungan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan dari pemerintah pusat dalam urusan administrasi dan kewilayahan. Hubungan ini muncul sebagai dampak atau akibat dari diberlakukannya tentang sistem desentralisasi. Dalam asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah otonom, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Tapi ada kewenangan tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu contohnya tentang urusan politik luar negeri, tentang pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan masalah fiskal. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan
teori trias politika sebagai konsep pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintah pusat dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang sederajat, yaitu yang sudah kita jelaskan tadi, ada 6 lembaga kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintah daerah berlangsung antara kepala daerah, yaitu wakil kepala daerah dan wakilnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembagian kekuasaan secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu daerah provinsi, kabupaten atau kota, terjalin melalui hubungan koordinasi dan kerjasama serta pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat dalam urusan administrasi dan kewilayahan. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dan kalian bisa terus semangat belajar, meskipun Ibu yakin kalian juga sudah merasa bosan, jenuh di rumah, tapi yakinlah kita harus tetap bersabar. Mudah-mudahan wabah ini bisa cepat berakhir. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kali ini, ada 2 pesan yang ingin Ibu sampaikan pada kalian semua. Yang pertama, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, meminta perlindungan, pertolongan pada Allah agar wabah ini segera berakhir. Yang kedua, manfaatkan waktu kalian di rumah untuk banyak berbakti kepada orang tua kalian dengan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, ada tugas nih yang bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian bisa kerjakan melalui Google Classroom. Dibuka silakan sesuai dengan kelas masing-masing. Tugasnya yang pertama adalah 1, tentang jelaskan perbedaan antara sistem pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, apa kelebihan sistem pembagian kekuasaan dibandingkan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Itu tugas yang harus kalian kerjakan di rumah nanti. Akhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.